Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Kita Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? baik, Pak. Alhamdulillah sehat. Sudah makan atau belum? Belum, Pak. Kalau makan Ya. belum, Pak. Sarapan sudah. Kalau belum makan atau belum sarapan, diusahakan sebelum berangkat ke sekolah kita sarapan terlebih dahulu supaya ketika kita melaksanakan proses pembelajaran dapat berjalan dengan lancar, kita dapat fokus kepada materi yang diajarkan oleh Bapak Ibu guru. Nah, sebelum kita masuk ke materi yang akan kita pelajari bersama-sama, mari kita membaca doa sebelum belajar, diawali dengan membaca ta'awudz dan dipimpin oleh Bapak Joni. Dipimpin oleh Pak Joni, ayo silakan. Oke. Mari teman-teman kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya rabbal alamin. Ya, terima kasih pada ketua kelasnya Joni ya. Untuk pelajaran pada pagi hari ini kita akan belajar tentang hijrahnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ke kota. Nah, jadi sebelum kita jauh mengenai materi yang akan kita pelajari, di sini Bapak akan menyampaikan beberapa capaian pembelajaran. Jadi kita itu diharapkan ketika nanti melaksanakan proses pendalaman materi mengenai hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke Madinah, kita dapat menjelaskan alasan-alasan di balik hijrahnya Nabi Muhammad SAW hijrah ke kota Madinah. Yang kedua, kita akan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ke kota Madinah. Di sini nanti kita akan belajar lebih dalam mengenai hijrahnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah. Anak-anak, tujuan pembelajaran yang kita lakukan pada pagi hari ini itu diharapkan kalian bisa menjelaskan sebab-sebab Nabi Muhammad SAW itu hijrah ke kota Madinah. Yang kedua, Bapak berharap kalian bisa menceritakan kisah perjalanan Nabi Muhammad SAW ke kota Madinah. Hari ini Bapak sudah memilihkan surat pendek yang akan kita baca, yaitu surat Al-Kautsar. Mari kita membaca surat Al-Kautsar, diawali dengan membaca ta'awudz bersama-sama. Al-Kautsar sendiri itu artinya apa anak-anak? Nikmat yang Ya, sekali. Pinter Bu Putri Umami. Surat Al-Kautsar itu memiliki arti nikmat yang banyak. Bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak ada yang pernah pindah sekolah atau tidak? Pernah, Pak. Pertama-tama belum menyesuaikan diri, Pak. Belum bisa merasa senang. Tetapi lama-kelamaan karena temannya banyak, ternyata asik juga.
Ya, bagus sekali. Terima kasih. Ketika kita merasakan pindah sekolah, tentu kita harus beradaptasi dengan lingkungan yang Baru. Jadi, mengapa Nabi Muhammad harus hijrah ke kota Madinah? Nah, jadi ada beberapa faktor yang mendasari kenapa Nabi Muhammad SAW itu harus pindah ke kota Madinah. Apakah kalian tahu kisah perjalanan Nabi Muhammad SAW itu hijrah ke kota Madinah? Di sini nanti kita akan belajar bersama-sama. Hijrah sendiri anak-anak artinya adalah pindah atau memutuskan atau meninggalkan. Jadi secara istilah anak-anak, hijrah itu perpindahan Nabi Muhammad SAW dari kota Mekah ke kota Madinah. Di sini kita akan belajar anak-anak. Ya, kita baca bersama-sama sebab-sebab Nabi Muhammad SAW Pindah ke kota Madinah. perintah Allah wa taat Tidaklah kafir dan kurang berkembang. Terjadi sumpah Dari umat muslim Islam Madinah. Ya, ini akan kita jelaskan satu-satu. Perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebab utama Nabi Muhammad SAW pindah ke kota Madinah yaitu turunnya perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat Quran surat An-Nisa. Yang kedua, dakwah ditolak kafir Quraisy dan kurang berkembang. Jadi dakwah Nabi Muhammad SAW ketika berada di kota Madinah, Mekah itu cenderung kurang berkembang anak-anak. Nabi Muhammad SAW ketika di kota Mekah itu mengalami berbagai ancaman dari kaum kafir Quraisy. Itu mencoba untuk mengancam Nabi Muhammad. Ancamannya tidak main-main anak-anak. Jadi mulai dari ancaman kecil sampai ancaman pembunuhan permintaan dari umat muslim di Madinah. Jadi alasan lain Nabi Muhammad SAW pindah ke kota Madinah yaitu permintaan dari umat muslim yang ada di kota Madinah. Kira-kira anak-anak untuk lebih mengetahui kisah perjalanan Nabi Muhammad SAW, mari kita membuka video mengenai bagaimana kisah Nabi Muhammad SAW di kota Madinah. Perjalanan Nabi Muhammad SAW ke kota Madinah itu ketika pelaksanaan hijrah, Nabi Muhammad itu mengalami banyak sekali tantangan anak-anak sesuai dengan yang ada di video tadi. Jadi tantangannya itu banyak sekali, mulai dari ancaman kecil sampai ancaman besar. Tadi di video sudah dijelaskan kalau Nabi Muhammad SAW itu hampir dibunuh. Pak, ceritanya seperti apa tadi di video Pak? Lebih detailnya. Jadi Nabi Muhammad itu akan dibunuh oleh para pemuda Quraisy. Tetapi keponakan Nabi Muhammad, Ali bin Abi Thalib itu menggantikan Nabi Muhammad berada di tempat tidur beliau, dan Nabi Muhammad bersama Abu Bakar As-Siddiq melaksanakan perjalanan. Nabi Muhammad SAW itu tidak menggunakan jalur yang sering digunakan oleh para pedagang, tetapi menggunakan jalan yang memutar sehingga untuk menghindari dari kejaran kaum kafir Quraisy. Terus selanjutnya anak-anak, ketika Nabi Muhammad SAW melaksanakan hijrah, beliau itu singgah. Tadi di video sudah ada. Ayo kira-kira singgahnya di mana saja? Yang pertama itu ada di sebuah gua. Ada yang tahu di gua mana? Tadi sudah dibaca. Guasur, Pak. Guasur itu tempat di mana Nabi Muhammad itu beristirahat ketika dikejar oleh kaum kafir Quraisy. Setelah dari Guasur, Muhammad itu berhenti lagi atau beristirahat lagi di salah satu desa. Ayo, tadi ketika menonton videonya
Itu di desa apa kira-kira? Bisa. Di desa apa? Kuba. Ya, betul sekali Bu Sulis. Nah, Nabi Muhammad ketika perjalanan ke kota Madinah itu beliau itu singgah di desa Kuba, dan di desa Kuba itu Nabi Muhammad membangun sebuah masjid yang dinamakan dengan Masjid Kuba. Nah, sehingga Masjid Kuba itu kira-kira kalau dengan masjid yang dibangun di kota Madinah itu duluan mana? Ayo. Duluan Masjid Kuba atau masjid yang ada di kota Madinah? Duluan di Kuba. Kuba tuh Pak. Di Kuba. Kan belum sampai ke Madinah. Ya, karena Nabi Muhammad itu sebelum sampai di kota Madinah itu sudah membangun masjid dulu. Jadi lebih dulu Masjid Kuba, baru Masjid Nabawi. Sesampainya Nabi Muhammad SAW di kota Madinah, Nabi Muhammad SAW itu langsung disambut oleh kaum Ansor, anak-anak kaum muslimin yang ada di kota Madinah. Disambut dengan meriah, dan Nabi Muhammad akhirnya bertempat tinggal di kota Madinah. Di kota Madinah ini Islam itu sangat berkembang, anak-anak. Jadi perkembangan umat Islam ketika berada di kota Madinah itu sangat berkembang. Jadi tidak seperti di Mekah. Ketika di kota Madinah itu toleransi umat muslim dengan umat yang lain itu sangat tinggi, sangat bagus, dengan memunculkan adanya piagam apa? Madinah. Piagam Madinah. Nah, mungkin itu anak-anak sekilas mengenai video yang sudah Bapak perlihatkan tadi. Nah, sekarang kira-kira setelah kita melaksanakan pembelajaran, kira-kira anak-anak sudah tahu apa belum pengertian hijrah tadi? Sudah apa belum? Hijrah itu Sudah. Oke. Nah, coba Bu Sinta tadi. Bu Sinta, pengertian hijrah yang Bu Rina, ayo Bu Rina Anggraini, tadi pengertian dari hijrah itu seperti apa setelah kita belajar bersama? Hijrah itu pindah bukan Pak? Pindah ya? Betul sekali. Hijrah itu adalah pindah. Jadi hijrah sendiri adalah berpindah tempat, seperti mana yang kita pelajari tadi. Terus selanjutnya kita juga dituntut bisa mengetahui sebab-sebab Nabi Muhammad hijrah. Tadi 3 poin ya anak. Nabi Muhammad hijrah ke kota Madinah. Yang pertama karena turunnya perintah dari Allah. Karena Islam berkembang. Ya Allah, ya, Islam karena ada. Yang ketiga, Terus yang ketiga karena permintaan ada di kota. Kalau sudah seperti ini, coba anak-anak bisa ndak kita melaksanakan kuis bertanya jawab. Nah, ini Bapak sudah punya berapa pertanyaan. Nah, yang berkaitan dengan materi yang kita pelajari. Ini mungkin hanya itu yang bisa Bapak sampaikan pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga materi yang kita pelajari pada pagi hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.